Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fatria Hagi Sofia akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Sistem Budidaya Aeroponik Tanpa Tanah untuk Tanaman Sayuran dan Penentuan Larutan Nutrisi untuk Produksi Benih Kentang di bawah Sistem Aeroponik. Latar belakang, populasi manusia semakin banyak dari tahun ke tahun, maka akan lebih banyak lahan pertanian yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang artinya penggunaan air untuk pertanian juga akan lebih besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak dicari metode bertani yang baru, salah satunya ialah aeroponik. Salah satu contoh tanaman yang bisa dibudidayakan dengan sistem aeroponik ialah kentang. Benih berkualitas dari varietas kentang unggul merupakan kunci dari meningkatnya produktivitas tanaman kentang. Tidak tersedianya benih kentang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang tinggi menjadi masalah saat ini. Beberapa teknik produksi benih saat ini yang digunakan ialah antara lain hidroponik dan aeroponik. Percobaan penelitian awal telah menunjukkan bahwa aeroponik merupakan salah satu teknik yang paling efektif karena tercukupkannya larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman di dalam sistem aeroponik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang aeroponik dan penentuan larutan hara untuk produksi benih kentang di bawah sistem aeroponik. Pengertian aeroponik dan sejarahnya. Pengertian aeroponik. Aeroponik secara harfiah berarti tumbuh di udara. Sistem aeroponik tanpa media tanam di mana akar tanaman berada tergantung bebas di dalam atmosfer zona akar terbuka. Zona vegetasi dipisahkan oleh penyangga yang digunakan untuk menahan tanaman di bagian atas unit. Nutrisi dicampur dengan air di bak penampungan yang kemudian disaring dan dipompa ke dalam tangki penampung yang sesekali diembuskan ke akar tumbuhan. Sejarah aeroponik. Pada tahun 1920, aeroponik dikembangkan oleh ahli botani yang menggunakan aeroponik primitif untuk mempelajari struktur akar tanaman. Tahun 1942, W. Carter yang pertama kali meneliti kultur udara yang tumbuh dan menjelaskan metode menanam tanaman dalam uap air untuk memfasilitasi pemeriksaan akar. Tahun 1944, L. Jack Lotz orang pertama yang menemukan tanaman jeruk berkabut uap dari hasil penelitiannya. Tahun 1952, J. F. Rowell menanam pohon apel dalam kultur semprot. Tahun 1957, setelah studi Carter dan Wen, mereka menamakan proses pertumbuhan udara dalam kultur semprot sebagai aeroponik. Tahun 1983, penyiapan aeroponik komersial pertama adalah Genesis Routing System, biasa disebut Genesis Machine oleh GTI. Tahun 2006, sistem aeroponik digunakan dalam pertanian di seluruh dunia. Sistem pertumbuhan aeroponik dan cara kerjanya. Yang pertama, sistem pertumbuhan aeroponik. Prinsip aeroponik membudidayakan sayuran yang akarnya berada dalam wadah yang berisi nutrisi tanaman yang menyemprot akar sehingga akar dapat menemukan kondisi terbaik terkait oksigenasi dan kelembapan terbaik. Nutrisi dibiarkan menetes melalui kolom pertumbuhan. Wadah tanaman dipindahkan secara berkala. Tanaman muda ditempatkan paling tinggi di tingkat kolom pertumbuhan, setelah itu akan diturunkan secara bertahap menggunakan sistem mekanik rotasi. Dengan rotasi berulang secara berkala ini memungkinkan produksi konstan tanpa gangguan apapun. Nutrisi tanaman disuplai ke sirkuit tertutup, sehingga konsumsi hanya terbatas pada jumlah yang diserap tanaman. Ini memungkinkan penghematan air yang substansial. 2. Cara kerja aeroponik. Tanaman muda dapat dibesarkan sebagai bibit menggunakan pot kisi yang dirancang khusus. Setelah tanaman muda masuk dalam sistem aeroponik, sistem akar berkembang pesat di ruang atau saluran dengan ukuran tetesan yang optimal dipertahankan di dalam sistem untuk efisiensi maksimum. Kisaran ukuran tetesan yang ideal untuk sebagian besar spesies tanaman adalah 20-100 mikron. Nutrisi pada aeroponik. Sistem aeroponik dalam ruangan menggunakan lebih sedikit air dan nutrisi karena akar tanaman disemprotkan dalam interval menggunakan ukuran tetesan yang tepat yang dapat dimanfaatkan secara efisien oleh osmosis untuk menyehatkan tanaman. Aeroponik menggunakan semprotan untuk menutrisi akar menggunakan lebih sedikit cairan sehingga memudahkan pengelolaan konsentrasi nutrisi dengan stabilitas pH yang lebih besar. Nutrisi utama yang digunakan dalam aeroponik bisa dilihat pada tabel. Hasil percobaan penentuan larutan hara untuk produksi benih kentang di bawah sistem aeroponik. Yang pertama, bahan dan metode. Percobaan dilakukan di Balai Penelitian Pertanian Holeta bagian penelitian kentang di unit aeroponik pada musim tanam 2013-2014. Perlakuan yang diberikan ialah 4 larutan nutrisi berbeda dari nutrisi makro kelas rumah kaca yang diukur dalam gram untuk persiapan larutan nutrisi volume 500 liter yang akan diisi kembali ketika tangki nutrisi menjadi kosong. Planlet in vitro dari varietas belet yang dihasilkan dari laboratorium kultur jaringan kentang telah diaklimatisasi dengan tanaman greenhouse aeroponik dan ditanam dalam kotak berukuran 4 meter x 1 meter x 1 meter dengan kapasitas 80 tanaman dengan jarak tanam 25 cm x 20 cm. Untuk keterangan perlakuan A, B, C, dan D bisa dilihat pada dua tabel berikut. Hasil pengamatan. Yang pertama ialah tinggi tanaman dan panjang akar. Variasi larutan nutrisi merupakan faktor fundamental yang dapat membawa perubahan pada tinggi dan panjang akar tanaman. Panjang akar secara nyata dipengaruhi oleh larutan hara.
Larutan hara C memberikan panjang akar maksimal 300,8 cm, sedangkan larutan hara A menghasilkan panjang akar minimal 135,5 cm. Untuk tinggi tanaman, tanaman tertinggi ada pada perlakuan D, 148,3 cm, dan yang terpendek ada pada perlakuan A, 104,1 cm. Yang kedua ialah ukuran umbi, merupakan fungsi varietas unsur hara dan lingkungan. Bobot umbi ukuran kecil maksimum ada pada perlakuan 1430,1 gram dan bobot minimum pada perlakuan A 688,5 gram. Bobot umbi ukuran sedang maksimum diperoleh dari larutan nutrisi B 1595,3 gram, sedangkan A memberikan bobot umbi minimum 352,6 gram. Umbi ukuran besar memiliki bobot maksimum yang berasal dari perlakuan C sebanyak 2090 gram, sedangkan bobot minimum berasal dari perlakuan A sebanyak 350 gram. Yang ketiga ialah jumlah umbi per tanaman. Larutan hara berpengaruh pada jumlah umbi yang dipanen per tanaman. Perlakuan B menghasilkan jumlah umbi maksimum per tanaman dan perlakuan A menghasilkan jumlah umbi minimum per tanaman. Bisa dilihat pada gambar 1. Yang keempat ialah jumlah dan berat umbi total. Jumlah dan bobot umbi total dipengaruhi oleh kadar nutrisi. Perlakuan B menghasilkan jumlah dan bobot umbi total maksimum, sedangkan perlakuan A memberikan jumlah dan bobot umbi total minimum, yang bisa dilihat pada gambar 2. Yang ketiga ialah pembahasan. Hasil dan kualitas produk yang tinggi dari tanaman yang ditanam dalam sistem tanpa tanah sangat bergantung pada pasokan nutrisi yang optimal. Ini menyeratkan pengelolaan yang akurat dari semua faktor yang terlibat dalam nutrisi tanaman seperti komposisi larutan nutrisi, suplai air, suhu larutan nutrisi, konsentrasi oksigen terlarut, konduktivitas listrik, dan pH larutan nutrisi. Jika salah satu faktor ini tidak optimal, tanaman mungkin mengalami stres yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas produk. EC dan pH adalah indikator yang berguna. pH adalah log negatif dari konsentrasi ion hidrogen dari larutan substrat atau ukuran keasaman atau kebasaan suatu larutan. Semakin banyak ion hidrogen dalam larutan, maka semakin rendah nilai pH dan sebaliknya. EC tidak boleh melebihi 2,0 ms per cm. Demikian pula pH tidak boleh melebihi 7,3. Asam fosfat encer dapat digunakan untuk menurunkan pH menjadi pH liasidik ringan dari 6,5 sampai 6,8. EC dan pH air yang digunakan dalam percobaan masing-masing adalah 1 ms per cm dan 7. Ini disesuaikan jadi 1,5 ms per cm dan 6,8 masing-masing untuk semua perlakuan. Suhu minimum rata-rata larutan nutrisi di dalam tangki adalah 10,6 derajat Celcius, 11 derajat Celcius, 11,2 derajat Celcius, dan 11,1 derajat Celcius. Dan suhu maksimum yang tercatat adalah 15,7 derajat Celcius, 15,8 derajat Celcius, 16 derajat Celcius, dan 16,1 derajat Celcius masing-masing untuk perlakuan A, B, C, dan D. Untuk menentukan kisaran kondisi optimal suatu tanaman, diperlukan diagnosis yang tepat dari stres tanaman yang disebabkan oleh pengelolaan yang salah dari salah satu faktor di atas. Sistem aeroponik menggunakan resirkulasi larutan nutrisi, karenanya air dalam jumlah terbatas digunakan. Ini relatif menawarkan masukan air dan energi yang lebih lambat per luas unit tumbuh. Secara umum, hasil panen sesuai dengan peningkatan konsentrasi hingga tingkat optimal. Setelah itu, peningkatan lebih lanjut sering menyebabkan tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam hasil. Ketika konsentrasi terlalu tinggi, hasil panen mungkin saja menurun. Percobaan yang dilakukan di unit aeroponik ini juga mengkonfirmasi laporan yang disebutkan di atas. Ketika jumlah konsentrasi hara dalam pupuk nitrat, seperti kalsium nitrat dan kalium nitrat pada perlakuan A meningkat, rata-rata jumlah umbi mini yang dipanen adalah 357,5, tetapi pada perlakuan B yang menggunakan lebih sedikit pupuk nitrat ini menghasilkan hasil agreateri 601,5 umbi mini. Kesimpulan presentasi ini ialah penanaman aeroponik memungkinkan tanaman tumbuh tanpa menggunakan pestisida dan dengan demikian bebas penyakit. Tanaman akan tumbuh dengan cara yang sehat alami karena sistem aeroponik sangat mirip dengan lingkungan alam kondisi. Aeroponik membantu menghemat air, tanah, dan unsur hara, sehingga sistem aeroponik adalah jalan masa depan membuat budidaya tanaman lebih mudah. Penting untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang kebutuhan mineral tanaman untuk merumuskan larutan nutrisi yang optimal. Solusi ideal akan memberi tanaman unsur-unsur yang tepat untuk menghasilkan hasil dan atau kualitas tertinggi dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan biotik dan abiotik seperti penyakit klosis akibat defisiensi nutrisi, hama serangga rumah kaca seperti tungau, laba-laba merah, kutu, dan lain-lain.
Dalam budidaya yang tidak dinodai seperti aeroponik, optimalisasi hara merupakan faktor paling kritis yang memerlukan modifikasi tepat waktu berdasarkan situasi yang ada dari varietas tanaman tertentu dan agroekologi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa larutan hara yang berbeda berpengaruh nyata terhadap panjang akar dan ukuran umbi, baik dalam jumlah maupun bobot. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.